Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Saudara, mari kita bersaat teduh seperti biasa sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang besar kami terima hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru setelah di sepanjang malam Engkau menjaga kami dalam istirahat tidur kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, dan hari ini bukan kebetulan kami ada, tetapi Tuhan yang menempatkan kami di hari ini. Itu sebabnya kami percaya apa yang kami butuhkan di hari ini Engkau sudah siapkan, kami tinggal meraihnya. Dan karena itu sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami dengar, kami baca tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pesan utama Alkitab yang harus disampaikan kepada semua manusia adalah bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Karena itu di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau Yesus Kristus tidak datang ke dunia, lalu tidak mati, tidak bangkit, ya karena Dia tidak datang ya saudara, maka mustahil manusia diselamatkan. Tidak mungkin dosa manusia diampuni dan hubungan manusia dengan Allah tidak bisa dipulihkan. Yang berarti juga tidak mungkin keadaan manusia kembali seperti semula. Setelah itu ada konsekuensi yang harus dilalui oleh siapapun yang menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, kalau kita pelajari Alkitab, yaitu mematikan keinginan. Setelah diselamatkan, jemaat Roma didiskriminasi, dianiaya, bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh. Walau begitu, Rasul Paulus menyebut mereka lebih daripada pemenang. Karena sekalipun fisik mereka dimatikan, namun iman mereka pada Tuhan Yesus tidak dapat mati. Itu sudah bisa lihat di Roma pasalnya yang ke-8 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Nah, kita mungkin tidak dianiaya seperti yang dialami oleh jemaat di Roma. Namun kita tetap harus mematikan keinginan, hawa nafsu, dosa, dan kedagingan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita disebut lebih dari pemenang. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 5 dan 6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi setelah kita menerima keselamatan melalui kematian, kebangkitan Yesus yang disebut dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus, maka ada konsekuensi yang harus dilalui oleh setiap kita. Yang pertama, saya katakan harus mematikan keinginan. Yang kedua, disempurnakan dalam segala hal. Tuhan Yesus mewajibkan saudara dan saya, kita semua sebagai pengikutnya, sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saudara baca itu di Matius pasal 5 ayat 48. Sehingga ia berkata begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu Matius pasal 5 ayat 20. Karena itu Tuhan Yesus meminta kita untuk sempurna seperti Bapa di surga itu sempurna. Jadi standar kita itu adalah Bapa kita. Betul? Iya, standar kita adalah Bapa kita, bukan Bapa tetangga ya. Kalau saudara anak, ya saudara punya standar adalah Bapa. Amin. Ya, saya bacakan itu di Matius pasal 5 ayat 48 ya. Dikatakan bahwa ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Setelah seseorang diselamatkan, maka ia harus mau disempurnakan dalam segala hal. Tidak mungkin orang yang diselamatkan tetap berkarakter buruk, mudah menyerah, pemalas, malas berdoa, malas beribadah, malas baca Alkitab. Ia akan berjuang oleh kekuatan Roh Kudus untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Karena itu menjadi lebih baik, lebih benar, lebih berkualitas dari sebelumnya dalam segala aspek hidupnya. Nah, karena itu kalau kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ada dua hal yang harus kita lalui setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Karena ya kalau Yesus tidak datang, ya tidak mati, tidak bangkit bagi kita, maka tidak mungkin dosa kita diampuni. Dan kita tidak bisa diselamatkan. Karena itu ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lalui ya, yaitu mematikan keinginan. Dan yang kedua adalah kita mau disempurnakan dalam segala hal. Ada lagu yang berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Ya, kita disempurnakan selalu. Melalui apa? Ya, tayangan seperti ini. Ya, Sahabat Galilea yang tayang setiap Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena itu yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Dan juga jangan lupa like, aktifkan lonceng notifikasi sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan, ya kan? Tapi juga ini hal yang penting. Saudara bagikan kepada yang lain. Amin. Supaya yang lain juga bisa mengalami perubahan hidup, ya kan? Dia bisa melalui dua hal itu, yaitu apa? Mematikan keinginan dan kemudian mau disempurnakan dalam segala hal. Haleluya. Kita dibentuk oleh Tuhan, ya. Dan saudara, kalau kita lihat bangsa Israel 40 tahun loh
mereka berputar-putar di padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian. Harusnya itu cuma 40 hari 40 malam. Tapi kenapa mereka Tuhan bawa berputar-putar ya? Selain yang kita tahu mereka tidak tahu bersyukur, mereka bersungut-sungut. Tapi sesungguhnya Tuhan mau bentuk dulu karakter mereka. Karena tidak ada yang lebih penting bagi Tuhan selain karakter kita ya diubahkan, dibentuk ya. Menjawab doa bagi Tuhan itu begitu gampang. Ya kan? Melakukan mujizat bagi Tuhan itu begitu gampang. Menjawab doa-doa kita, memulihkan keadaan kita begitu gampang. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tapi yang paling penting yaitu mengubah karakter. Nah, mengubah karakter kita itu kadang Tuhan membutuhkan waktu, ya kan? Seperti bangsa Israel. Mengubah karakter mereka itu diperlukan 40 tahun. Haleluya. Nah, karena itu kiranya kalau kita sedang diproses Tuhan jangan terlalu lama seperti bangsa Israel. Kita turuti aja, ya kan? Bangsa Israel diproses tapi masih bersungut, tidak bersyukur ya, ngedumel ya, terus lagi ya. Hari ini mereka kapok, besok buat lagi ya. Akhirnya dibentuk terus ya Tuhan bawa berputar-putar dulu ya sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Sebab ketika mereka masuk tanah perjanjian itu diharapkan karakter Mesir ya, ketika mereka di Mesir karakter budak itu sudah tak ada lagi ya, sehingga ketika mereka masuk di tanah perjanjian karakter mereka adalah karakter pemenang. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa menjadi berkat ya, terutama bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus melewati ya semua proses, dan yang paling penting kita mematikan keinginan dan kita mau disempurnakan. Seperti kita mau disempurnakan seperti Kristus melalui apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ada yang lembut, ada yang setengah keras, ada yang keras. Nah, kadang-kadang yang keras kita nggak mau, yang lembut-lembut saja, yang menyenangkan kuping kita, pendengaran kita. Kiranya kita semua diberkati hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan, kami yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kami harus mematikan keinginan daging kami, dan kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh hawa nafsu. Dan kami juga mau disempurnakan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami dibentuk, karakter kami dibentuk, sehingga karakter kami adalah karakter pemenang. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas hari ini. Engkau melindungi, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada